Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel ini. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan bercerita tentang kisah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari negeri Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman sekalian, kisah seorang sahabat ini, yaitu Salman Al-Farisi, saya ambil dalam sebuah buku, yaitu buku yang menceritakan tentang kisah orang-orang hebat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini bukan berasal dari negeri Arab, dia berasal dari negeri Persia, yang dulunya dia adalah seorang penyembah api atau seorang yang menganut agama Majusi. Jadi kisah ini diceritakan sendiri oleh Salman Al-Farisi, di mana terdapat di dalam hadis Rasulullah ketika Salman bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah salah seorang anak dari tokoh di negeri Persia, tepatnya dia berada di kota Asbahan. Dia berada di desa kecil yang bernama Desa Jayan. Jadi dia adalah seorang anak dari seorang tokoh di negeri tersebut. Anak orang yang paling kaya di daerah tersebut, dia sangat dicintai oleh bapaknya. Bahkan dia dipercaya untuk menghidupkan dan menjaga api yang akan mereka sembah. Jadi orang-orang Persia ini terkenal dengan agamanya, itu agama penyembah api atau agama Majusi. Jadi Salman Al-Farisi ini diberi tugas untuk menjaga api yang akan mereka sembah. Sementara bapaknya sibuk mengurus ladang-ladangnya yang sangat luas. Jadi sampai pada suatu ketika bapaknya tidak bisa untuk berangkat ke ladangnya, ke ladang yang dimilikinya untuk keperluan ladangnya, dan akhirnya bapaknya menyuruh Salman Al-Farisi ini untuk mengurus ladangnya. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hari ini kuserahkan urusan masalah ladang ini kepada engkau. Maka berangkatlah engkau pagi ini ke ladang dan bekerjalah di sana." Lalu Salman Al-Farisi berangkat ke ladangnya. Di tengah perjalanan, Salman Al-Farisi ini melihat beberapa orang yang beragama Nasrani pergi berkunjung ke gerejanya. Lalu Salman Al-Farisi ini dia agak penasaran dengan apa yang mereka lakukan di gereja Nasrani tersebut. Lalu dia mengintip orang-orang tersebut, apa kegiatannya di gereja tersebut. Lalu secara tidak langsung Salman Al-Farisi ini tertarik dengan agama yang dianut oleh orang Nasrani ini. Dan sampailah akhirnya dia tidak jadi sampai ke ladangnya. Dia sibuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di gereja tersebut sampai matahari tenggelam. Dan akhirnya dia lupa, ternyata dia harus ke ladang, dan dia balik lagi ke rumahnya. Lalu diceritakanlah apa yang terjadi oleh dirinya kepada bapaknya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, Salman Al-Farisi ketika dia menyaksikan orang-orang yang berada di gereja tersebut, dia tertarik dengan agama yang dianut oleh mereka. Nah, perasaan yang dirasakan oleh Salman ini diceritakanlah kepada bapaknya ketika sampai di rumah. Dia mohon maaf karena dia tidak jadi sampai ke ladang. Dia dia terhalang oleh pikirannya sendiri untuk melihat orang-orang yang berada di gereja tersebut. Diceritakan kepada bapaknya, "Demi Tuhan, saya sangat menyukai agama mereka. Agama mereka lebih baik daripada agama kita." Lalu ayahnya menolak. Dia mengatakan bahwasanya agama leluhurmu lebih baik daripada agama mereka. Dan akhirnya Salman Al-Farisi ini dia juga kekeh mengatakan bahwa agama mereka lebih baik daripada agamanya, yaitu Majusi. Dan ayahnya ini takut kalau seandainya nanti Salman Al-Farisi ini murtad dari agama Majusi. Akhirnya Salman Al-Farisi ini dipasung oleh ayahnya di rumah, tidak boleh keluar karena takut ayahnya dia berpindah agama dari agama Majusi ke agama Nasrani. Lalu dalam kondisi terpasung, Salman Al-Farisi ini masih bisa bertemu dengan orang-orang yang berada di luar rumahnya. Jadi dia mengatakan kepada orang-orang yang penghuni gereja tadi, kebetulan penghuni gereja tadi itu bertemu dengan Salman Al-Farisi yang dalam kondisi dipasung. Jadi kalau seandainya dia bertanya kepada
bangun di gereja tersebut? Dari mana asal agamamu? Lalu orang tersebut menjawab, dari negeri Syam. Dan Salman Al-Farisi bertanya lagi, kalau seandainya nanti ada orang-orang yang akan berangkat ke negeri Syam, tolong saya dibawa. Nah, itu pesan dari Salman Al-Farisi. Nah, lalu orang ini mengiyakan dan dia pergi. Sampailah pada suatu ketika masa itu tiba, teman-teman sekalian. Salman Al-Farisi bertemu dengan orang yang akan berangkat ke negeri Syam. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan pasungnya yang dipasung oleh ayahnya tadi. Dan akhirnya pasung tersebut lepas, dia ikut bersama rombongan orang-orang yang akan pergi ke negeri Syam. Sesampainya Salman Al-Farisi ini ke negeri Syam, dia mencari orang terbaik dalam hal agama Nasrani di daerah tersebut. Lalu diantarkanlah Salman Al-Farisi ini kepada seorang uskup yang berada di sebuah gereja di negeri Syam. Lalu dia tinggal bersama uskup tersebut, belajar ilmu tentang agama Nasrani kepada uskup tersebut, dan akhirnya dia menetap di sana. Namun ternyata uskup yang tempat dia mengabdi tersebut bukanlah seorang uskup yang baik. Seiring berjalannya waktu, Salman Al-Farisi merasakan kebusukan seorang uskup tadi, teman-teman sekalian. Jadi uskup ini menyuruh jamaah-jamaahnya untuk bersedekah, untuk digunakan di jalan Allah, sementara sedekah yang ditampung oleh uskup tadi tidak diserahkannya kepada fakir miskin. Dia makan sendiri, dia timbun harta itu sendiri, dia belikan emas berbatang-batang. Dan sampailah pada suatu masa uskup tersebut meninggal dunia, lalu uskup tersebut akan dimakamkan oleh jamaahnya, dan Salman Al-Farisi menahan orang-orang tersebut dan berkata, sesungguhnya dia bukan orang yang baik. Begitu kata Salman. Lalu mereka bertanya, apa maksud engkau berkata seperti itu? Dia bukanlah orang yang baik. Selama ini perlakuannya di dunia, dia menimbun harta-harta, infak-infak orang-orang jamaah yang dikumpulkan kepadanya, dia menimbun, dia tidak memberikannya kepada fakir miskin, malahan dia memberikan emas untuk dijadikan harta pribadinya. Lalu orang tersebut bertanya, apa buktinya engkau berkata seperti itu? Lalu Salman Al-Farisi ini menunjukkan gudang tempat uskup tadi menyimpan emas. Dan akhirnya diketahuilah oleh jamaah-jamaah tadi, dan uskup tadi tidak jadi dikuburkan. Dia malah disalib dan dilempar dengan batu oleh jamaah-jamaahnya. Lalu setelah itu uskup tadi digantikan oleh uskup yang lain, dan Salman Al-Farisi mendapati uskup tersebut adalah seorang yang benar-benar baik. Jadi dia belajar kepada uskup yang baru tentang pemahaman-pemahamannya tentang agama. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian, agama yang dianut oleh uskup yang ini, oleh pendeta yang ini adalah agama yang murni, agama Nasrani, belum dicampuri oleh yang lain gitu. Jadi masih murni ajaran Allah. Nah, setelah dia belajar, seiring berjalannya waktu, pendeta ini dia sudah tua renta juga, dan sampailah suatu saat dia akan menemui ajalnya. Lalu Salman Al-Farisi ketika mengetahui bahwasanya pendeta ini akan menemui ajalnya, dia bertanya kepada pendeta tersebut, kepada siapa saya akan belajar setelah engkau wafat? Lalu ditunjukilah oleh pendeta ini kepada ditunjukilah sebuah lokasi, yaitu kalau nggak salah nama lokasinya Al-Mausil kalau nggak salah. Jadi disuruh pergi ke lokasi tersebut untuk menuntut ilmu kepada dia. Dan tidak lama kemudian wafatlah pendeta itu, dan Salman Al-Farisi setelah dikuburkannya pendeta itu, dia berangkat ke tempat yang telah diberitahu oleh pendeta itu, dan dia bertemu dengan pendeta tadi dan belajar lagi, mengabdi lagi kepada dia di daerah tersebut. Lalu pendeta yang dia temui ini juga sudah tua renta. Nah, dia belajar ilmu agama, ternyata ajalnya sudah menghampiri pendeta tersebut, dan Salman Al-Farisi ini bertanya lagi kepada pendeta itu, kepada siapa engkau akan mewariskanku setelah ini? Lalu ditunjukilah oleh pendeta ini, yaitu berangkatlah engkau ke sebuah negeri, yaitu negeri Nababan, atau negeri apa namanya, ada sebuah negeri lagi tidak jauh dari tempat itu. Nah, setelah pendeta ini wafat, Salman Al-Farisi berangkat lagi ke negeri tersebut. Lalu dia belajar lagi dengan pendeta itu
Jadi intinya Salman Al-Farisi ini adalah orang yang benar-benar ingin mencari sebuah kebenaran. Dia berani berangkat meninggalkan agama yang dianut oleh nenek moyangnya untuk mencari sebuah jalan kebenaran. Lalu sampailah dia kepada seorang pendeta yang ditujuki oleh yang wafat tadi. Sampai di sana, lalu dia kebetulan pendeta ini juga sudah sepuh. Nah, di sini agak unik teman-teman sekalian. Di sini Salman Al-Farisi sampai akhirnya dia memiliki domba dan memiliki onta. Jadi Salman Al-Farisi bekerja menggembala onta, menggembala domba. Lalu akhirnya pendeta yang sepuh ini akan menghampiri ajalnya, dan Salman Al-Farisi juga berkata kepada pendeta tersebut, "Wahai pendeta, tentunya engkau tahu maksudku. Kepada siapa lagi engkau akan mewariskanku setelah ini?" Lalu pendeta ini menjawab, "Sesungguhnya saya tidak menemui orang lain yang menganut pemahaman seperti yang kita anut sekarang." Jadi pemahaman yang dianut oleh pendeta ini adalah murni pemahaman yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya ajaran ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pendeta ini meneruskan perkataannya kepada Salman Al-Farisi, "Namun ternyata zamannya sudah dekat. Akan datang seorang nabi dari bangsa Arab. Dia nantinya akan berhijrah dari negerinya ke sebuah negeri yang memiliki banyak pohon kurma di antara dua gunung hitam, dan dia memiliki dua tanda kenabian di punggungnya. Dia tidak menerima sedekah, melainkan dia menerima hadiah. Kalau seandainya masa itu tiba dan engkau siap untuk berangkat ke negeri tersebut, maka berangkatlah." Jadi negeri yang dimaksud oleh pendeta ini tidak lain tidak bukan adalah negeri Yasrib. Negeri Yasrib ini adalah negeri Madinah. Dulunya nama Madinah ini belum ada, nama negeri ini adalah namanya Yasrib. Akhirnya setelah itu pendeta ini wafat, lalu Salman Al-Farisi menetap di tempat tersebut dalam waktu yang tidak lama, dan sampailah dia menunggu kafilah-kafilah Arab, pedagang-pedagang Arab yang akan berangkat kembali ke negeri Madinah atau Yasrib. Dia bergabung dengan mereka. Dan tadi sudah kita bahas bahwasanya Salman Al-Farisi memiliki kambing atau domba dan memiliki onta, beberapa ekor onta. Lalu dia berkata kepada kafilah yang akan pergi ke negeri Yasrib tersebut, "Jika engkau mau membawaku ke sana, aku akan menghadiahkan onta dan domba ini kepada kalian." Lalu mereka menyanggupinya, dan Salman Al-Farisi dibawa ke negeri Yasrib tersebut. Namun ternyata di tengah perjalanan Salman Al-Farisi ditipu oleh orang-orang ini. Salman Al-Farisi dijual kepada orang lain untuk dijadikan budak, teman-teman sekalian. Dan sampailah akhirnya Salman Al-Farisi dijadikan budak oleh orang di tengah perjalanan, dan ternyata kebenaran itu memang berhak didapatkan oleh Salman Al-Farisi. Tidak lama kemudian datanglah sepupu dari orang yang dari majikannya Salman Al-Farisi ini, dari Bani Quraizah. Teman-teman perlu diketahui, Bani Quraizah ini adalah sebuah suku Yahudi yang berada di negeri Madinah, dan dijuallah Salman Al-Farisi kepada orang Yahudi dari Bani Quraizah ini. Dan akhirnya Salman Al-Farisi pun juga sampai ke negeri Madinah. Sampailah pada suatu masa di mana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah telah sampai waktunya dan didengar oleh Salman Al-Farisi. Kala itu Salman Al-Farisi sedang berada di atas pohon kurma, teman-teman sekalian, mengambil kurma majikannya. Lalu sepupu dari majikannya ini menghampiri majikannya dan berkata, "Celakalah mereka, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, yang sedang membangun sebuah masjid di Kuba." Lalu ada apa dengan mereka, kata majikannya Salman Al-Farisi ini. Lalu dijawab oleh sepupunya tadi, "Mereka berbaiat kepada seorang laki-laki dari Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi." Lalu seketika mendengar perkataan dari sepupunya majikan ini, Salman Al-Farisi sedang berada di atas pohon kurma, dia seperti diserang oleh demam. Dia kaget, bukan kepalang. Ternyata mungkin ini yang dimaksud oleh pendeta yang memberikan pesan terakhir kepadaku.
Lalu akhirnya Salman Al-Farisi ini turun dari pohon kurma dan dia bertanya kepada sepupu majikannya tadi, coba engkau ulangi lagi apa yang kau katakan. Lalu ditamparlah Salman Al-Farisi oleh majikannya. Apa urusan engkau bertanya seperti itu? Engkau urus saja pekerjaanmu di atas, jangan ikut campur urusan kami. Jadi karena Salman Al-Farisi ini adalah budak, jadi dia dianggap rendah oleh orang-orang, makanya dia berkata seperti itu. Dan akhirnya ketika sore telah tiba, Salman Al-Farisi mengumpulkan beberapa butir kurma dan dia menghampiri di mana Rasulullah berada. Yaitu ketika itu Rasulullah berada di Kuba. Dia menghampiri Rasulullah dan dia menguji Rasulullah. Aku tidak melihatmu kecuali engkau dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah. Aku membawakan beberapa butir kurma sebagai sedekah kepada kalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Lalu Rasulullah mengambil kurma yang diberikan oleh Salman Al-Farisi ini diberikan langsung kepada para sahabat-sahabat beliau. Beliau sendiri tidak memakan. Lalu Salman Al-Farisi meyakini, Salman Al-Farisi baru mengetahui bahwasanya itu adalah ciri-ciri kenabian yang diceritakan oleh pendeta. Dan dia kembali lagi pulang ke rumahnya dan mengambil beberapa butir kurma. Lalu dia menghampiri Rasulullah kembali dan memberikan kurma tersebut dengan dia berkata, sesungguhnya aku mendapatimu dalam keadaan lapar dan belum makan. Sesungguhnya ini adalah hadiah untuk engkau. Engkau tidak menerima sedekah, melainkan engkau menerima hadiah. Ini adalah hadiah untuk engkau, wahai Rasulullah. Nah, dan akhirnya Rasulullah menerima kurma tersebut dan dimakan langsung oleh Rasulullah dan diberikan sebagiannya untuk sahabat-sahabat beliau. Dan dua bukti kebenaran ini sudah terbukti oleh Salman Al-Farisi yang dikatakan oleh pendeta sebelumnya ini. Lalu dia kembali lagi pulang. Selang beberapa waktu kemudian, Salman Al-Farisi mendapati Rasulullah sedang menguburkan para sahabatnya di sebuah wilayah. Lalu Salman Al-Farisi, Rasulullah ketika itu menggunakan dua helai kain menutupi tubuhnya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah dan dia langsung berlari ke belakang Rasulullah. Dan setelah itu Rasulullah pun paham apa yang dimaksud oleh Salman Al-Farisi ini. Dia ingin melihat tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu yang berada di punggungnya. Lalu Rasulullah sengaja membuka kain tersebut yang berada di punggungnya dan terlihatlah tanda kenabian tersebut oleh Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi ini memeluk Rasulullah dengan eratnya dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah. Lalu masuk Islamlah Salman Al-Farisi dan bertanyalah Rasulullah kepadanya, ceritakan bagaimana kisahmu. Nah, kisah yang kita ceritakan tadi, itulah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah. Dan Rasulullah beserta para sahabatnya terkagum-kagum mendengar cerita dari Salman Al-Farisi. Luar biasa kisahnya seorang Salman Al-Farisi ini, teman-teman sekalian. Dan seorang sahabat yang memiliki strategi perang yang unik dan yang sangat berhasil, yaitu adalah Salman Al-Farisi. Ini kita ketahui tatkala terjadi perang Khandak, Rasulullah kala itu kebingungan dan para sahabat kebingungan apa strategi yang akan kita pakai untuk menghadapi pasukan kafir, dan Salman Al-Farisi lah yang memberikan ide untuk membuat parit di kancah perperangan tersebut sehingga mereka tidak bisa memasuki pasukan Rasulullah, melainkan mereka tercebur di dalam parit yang sudah diisi dengan ranjau-ranjau beracun oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan idenya Salman Al-Farisi. Jadi teman-teman sekalian, jika kita melihat sejarahnya, kisahnya, pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi, ini merupakan kisah yang sangat luar biasa. Dia dilahirkan dari rahim, bukan rahim orang Islam, namun akhirnya dia mencari kebenaran atas keinginan pribadinya. Jadi beruntung kita teman-teman sekalian yang dilahirkan dari rahim orang Islam dan kita mendapati kebenaran itu sudah dari kecil, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.